3.400.000. 3? Berarti masih di kategori 3 juta ya? Iya, belum masuk 3 4 jutaan. Mantap. Nah, ada nih teman-teman yang Halo semuanya, selamat datang di channel Tunanetra Zaman Now. Ketemu lagi bersama saya Deprian Fernando di sini. Di dalam video kali ini saya sudah kedatangan seorang tamu spesial nih, teman-teman. Ini adalah Kenzi. Menurut saya sih di Sumsel ini adalah anak yang cukup cerdas ya, apalagi dalam mempelajari teknologi. Nah, Kenzi ini sekarang lagi mencari bidang yang ingin ditekuni seperti olahraga dan sebagainya. Nah, halo Ken. Halo. Gimana Ken kabarnya Ken? Alhamdulillah. Nah, Sehat. Kenzi ini juga menurut saya sih salah satu adik kita yang paling berani di kota Palembang ya. Kenapa? Karena dia berani membeli sebuah smartphone yang belum pernah dipakai, bahkan oleh saya sendiri pun belum pernah. Smartphone apa itu? Smartphone apa itu Ken? Infinix. Wah, Infinix. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira gimana sih pengalaman Kenzi dalam menggunakan smartphone Infinix? Daripada penasaran, tonton video ini sampai selesai. Kita langsung aja bertanya-tanya. Nah, Kenzi. Ya. Apa kira-kira Kenzi? Apa kira-kira yang menyebabkan Kenzi jadi berminat untuk membeli smartphone dari Infinix? Sedangkan di luar sana ada beberapa handphone yang memang benar-benar akses nih untuk kita tunanetra. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya nih Kenzi. Ya. Kenzi sendiri tunanetra total atau gimana? Kalau saya sendiri sih termasuk kategori total. Oh, total ya. Nih teman-teman. Nah, jadi balik ke pertanyaannya lagi Kenzi. Apa yang menyebabkan Kenzi jadi berminat buat beli smartphone dari Infinix? Pada awalnya sih sebenarnya cari-cari HP itu sebenarnya sama-sama dengan ayah. Ayah juga bantu cari-cariin dari lihat YouTube orang reaction handphone. Nah, cari-cari dari Infinix ini katanya bagus, katanya Infinix. Dari speknya cukup tinggi, di harga yang tergolong menengah, tapi speknya sudah lumayan. Nah, mungkin itu. Berarti yang membuat Kenzi jadi tergiur karena spesifikasi yang lumayan cukup tinggi ya? Iya. Di kelas harganya? Iya. Wow, Benar. mantap. Ternyata berarti Kenzi waktu itu beli HP Infinix ini tanpa tanpa berpikir panjang lagi waktu itu. Pokoknya begitu dibeliin pokoknya udah dibeli pakai. Iya, sorry. Kalau sudah dibeli pakai. Oh iyalah, masa habis dibeli dibuang. Aduh, wahai. Nah, jadi itu teman-teman. Kenzi beli handphone ini tanpa dia harus memikirkan apakah handphone ini support atau enggak. Karena pada awalnya dia juga ngomong sama saya, ya udah kalau memang udah kebeli pakai, mau gimana lagi. Terus juga ya masalah nggak aksesnya kita lihat aja nanti, gitu katanya pertama sebelum beli handphone. Ya betul kan? Iya betul. Dan akhirnya handphonenya benar-benar dibeli teman-teman. Waktu itu saya kaget, wah ini beneran dibeli. Waktu dia datang ke sini hari apa tuh Ken? Kalau datang ke sini? Hari Rabu. Oh hari Rabu. Bukan hari Rabu. Hari Kamis. Iya. Nah kebetulan dia belajar di sini hari Kamis dan saya coba otak-atik, wah kendalanya di sini. Terus saya kasih tahu ini kendalanya. Nah, terus Ken, gimana kira-kira apa yang membuat Kenzi nyaman sampai saat ini menggunakan handphone Infinix ini? Nyamannya, kalau untuk saya kan kategorinya tunanetra total. Jadi kalau main HP, handphone itu menggunakan aplikasi pembaca layar. Aplikasi pembaca layar. Isu atau Talkback. Nah, kira-kira suaranya seperti apa tuh Ken? Alhamdulillah selama pemakaian saya Infinix ini dari awal untuk pembaca layar itu cukup gesit support ya. Cukup ini gesit ya, berarti lancar ya? Nggak ada kendala
Kalau sejauh ini nggak ada kendala apa-apa berarti? Kalau untuk kendalanya tuh kalau dipakein aplikasi pembaca layar, bar notifikasi, bar volume, bar baterai itu nggak dibaca sama ini ya, sama JISO-nya. Oh, nggak dibaca. Nah, itu kendalanya sih sebenarnya. Kendalanya. Jadi teman-teman, jadi di aplikasi pembaca layar yang digunakan oleh tunanetra itu dia mempunyai slider kalau bahasa ininya ya, bahasa umumnya ya, atau tempat nyekrol volume. Nah, itu biasanya dibacain teman-teman, 1%, 2% sampai 100%. Nah, sedangkan ini berarti nggak dibaca ya kan? Enggak. Persennya. Wow. Barnya sih ada, cuman nggak dibaca aja. Nggak dibaca. Nggak. Payah. Berarti memang agak ada beberapa kesulitan ya kan dalam menggunakan handphone Infinix ini. Iya. Nah, terus dengan spesifikasi yang menurut Kenzi lumayan tinggi, berarti cukup membantu ya dalam menggunakan pembaca layar di handphone ini. Iya, cukup. Dengar-dengar kabar juga speakernya gimana tuh kualitasnya? Speakernya stereo sudah. Udah pakai stereo speaker dia? Iya, stereo speaker. Dan hasil suaranya gimana menurut Kenzi? Kalau untuk dengar lagu, untuk dengar video di handphone itu ya sudah bagus. Sama kalau ini mikrofonnya agak kurang kalau menurut saya sih. Oh, mikrofonnya agak kurang. Berarti memang ada beberapa kendala juga ya, berarti nggak semuanya bagus berarti ya? Iya. Wow. Nah, terus untuk beberapa masalah yang sudah Kenzi sebutin itu bagaimana nih kira-kira untuk kayak kan di umumnya kalau handphone tunanetra ya umumnya kan semuanya itu berkaitan dengan penyimpanan internal, bahkan kita mau mencari dokumen gitu kan, itu gimana untuk file manajernya sendiri, apakah bisa akses dengan kita atau gimana kan? Kalau sebenar-benarnya banget sih belum tahu, soalnya kalau mau nyoba file manager bawaan dari Infinix-nya itu awalnya disuruh berbayar ya. Wah, ini berarti yang agak repot ya. Iya. Udah kita beli capek-capek, disuruh bayar lagi. Iya. Ini nih. Oh, berarti ini satu kekurangan yang selanjutnya ya? Iya. Oh gitu. Terus apa ya? Kelebihannya sendiri kan? Kelebihannya menurut Kenzi apa kira-kira yang memang benar-benar bisa diandalkan dari handphone ini? Apakah dari segi kecepatannya dalam bermultitask? Maksudnya dalam bermultitask itu dalam membuka aplikasi, dalam membuka sebuah game. Gimana menurut Kenzi responsifnya? Keunggulannya tuh kayak sudah saya rasain banget tuh, ya itulah gesit, kecepatan dia muter, buka-buka aplikasi itu cepet, sama internalnya juga gede, sama speakernya juga lumayan bagus. Lumayan. Stereo. Kalau boleh tahu Ken nih, itu kapasitas internalnya berapa itu Ken? Yang series Infinix yang saya beli ini sudah 256. 256 GB. Iya. Nah, untuk serinya sendiri? Ini seri, kalau sekarang sih seri terbaru Infinix Zero 20. Zero 20. Iya. Soalnya yang saya tahu serinya Zero itu termasuk kelasnya kelas lumayan tinggi, teman-teman. Jadi Zero itu kalau di Infinix dia seri flagship ibaratnya. Tapi Zero 20 dibeli di kisaran harga berapa tuh kan? Kalau kemarin cuma 3.400.000. 3, berarti masih di kategori 3 juta ya? Iya, belum masuk 3 jutaan. Mantap. Nah, ada nih teman-teman yang seri berapa itu? Zero Ultra. Iya. Tapi di sini kita nggak punya karena Kenzi nggak beli. Harusnya sih Kenzi beli harusnya. Kenapa Ken nggak beli Zero Ultra Ken? Kalau itu kemarin sih lihat dari seri yang Zero 20 aja sih sebenarnya kayak sudah cukup. Sudah cukup ya? Cukup. Berarti kalau beli Zero Ultra terlalu tinggi ya? Iya mungkin. Mau bazir. Lagian juga harganya lumayan kan? Iya, lumayan harganya.
Nah terus kira-kira menurut Kenzi apakah worth it untuk dibeli oleh teman-teman tunanetra dari sisi itu? Oh sebentar, jangan dulu. Nanti teman-teman di luar sana pada nggak tahu nih. Ini pertanyaan yang berikutnya. Dari kendala-kendala yang Kenzi sebutin di atas, apakah bisa teratasi sampai saat ini? Kira-kira. Ada yang sudah bisa, ada yang masih dicari. Oh, ada yang sudah bisa, ada yang masih dicari. Iya. Nah, yang sudah bisa apa aja tuh, Ken? Yang sudah bisa kayak tadi bar baterainya kan nggak dibacain sama aplikasi Jisoo atau pembaca layar lainnya itu bisa dipakein aplikasi pengingat baterai. Mantap. Bisa dicek dari aplikasi. Sama file manajernya kan itu tadi berbayar. Bisa dipakein aplikasi file manager dari Play Store yang lain. Oh, dari Play Store. Iya. Berarti tinggal download aplikasi-aplikasi yang pengen digunain tersebut ya. Wow. Berarti termasuk ini juga ya, termasuk mantap juga Iya. dari berbagai kendala-kendala yang sudah dialami bisa menemukan sesuatu hal yang baru. Iya. Wow, keren. Terus, nah ini nih, tadi kan itu kita udah kepotong tuh masalah worth it tidak worth it-nya. Nah sekarang gimana menurut Kenzi? Apakah worth it atau tidak? Worth it sih sebenarnya sih worth it saja sih kalau menurut aku. Worth it ya? Karena memang ada kendala-kendala yang ada di Infinix ini, cuman masih bisa diatasi. Masih. Paling cuman yang volume tadi belum ketemu cara pemecahannya. Karena dipakein aplikasi kan nggak bisa kalau volume dari handphonenya memang. Jadi nggak bisa di slider itu semua volume aja atau bagian tertentu? Cuman bagian tertentu sih sebenarnya. Cuman volume dering, volume ya itu aja sih sebenarnya. Volume dering aja. Volume alarm itu bisa? Iya, volume dering, alarm, notifikasi. Itu aja sih sebenarnya yang Berarti cuman 3 volume itu yang nggak bisa diakali ya? Kalau untuk volume media itu menggunakan apa Kenzi ngatasinnya? Kalau volume medianya itu nggak bermasalah sih, sama aja sama ya handphone lain. Oh sama. Berarti bisa menggunakan volume biasa ya? Iya. Waktu muter musik aman berarti? Aman. Oke, mantap. Nah itu tuh teman-teman. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya gini sih, Infinix sebenarnya nggak ada masalah mau dibeli atau enggak, ya kan gitu? Iya, benar. Karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluar, begitulah. Iya, benar. Nah seperti itulah kehidupan juga. Begitu juga tuh yang dialami Kenzi. Kenzi ini sih menurut saya termasuk orang yang lumayan jenius ya, karena dari beberapa hal yang sudah dialaminya dia bisa belajar, bener tuh, bisa belajar dari masalah, bener-bener. Jadi menurut dia handphone Infinix cukup worth it buat dibeli, dan ya spesifikasi Infinix juga sih selama saya sering nengok-nengok atau buka-buka review di YouTube sendiri lumayan banyak yang bagus-bagus ya. Kayak dulu pernah ada Hot 10. Iya. Terus nah yang sekarang ini Zero 20. Wah, Zero 20 ini waktu saya buka saya juga sempat tergiur pengen beli. Tapi setelah saya pikir-pikir ngapain? Pertama uangnya belum ada. Kemudian juga belum ada minat buat ganti handphone sih. Handphone yang sekarang yang saya pakai buat nge-YouTube sekarang udah lumayan enak sih sebenarnya. Oke. Ada Ken kira-kira yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar situ buat teman-teman yang nonton video ini, atau ada yang ingin disampaikan oleh Kenzi? Mungkin untuk kalau teman-teman yang mau nyari HP handphone baru, cari sesuai ini aja, sesuai kebutuhan. Misalnya teman-teman ada yang hobi nge-game, cari yang memang benar-benar support untuk nge-game kayak gitu. Sesuai kebutuhan sih intinya. Sesuai kebutuhan. Jadi jangan beli handphone semau-maunya aja. Ibaratnya beli handphone mentang-mentang spesifikasinya tinggi, beli. Iya benar. Oh gitu.
Mantap. Nah terus kalau sejauh ini Kenzi belum ada minat ya buat ganti handphone baru? Belum sih. Belum. Karena sampai saat ini berarti bisa diatasi semua ya? Bisa, masih nyaman bisa. Mantap. Tuh teman-teman. Jadi dari keberanian Kenzi buat beli handphone Infinix di Palembang ini, saya juga jadi belajar teman-teman. Gimana sistem Infinix gitu, sistemnya Infinix itu seperti apa. Infinix yang digunakan Kenzi ini sendiri sudah menggunakan Android versi 12 ya kan ya? Iya. Nah, di sini juga saya bisa tahu volume barnya nggak bisa digeser kecuali dimatikan pembaca layarnya. Benar. Terus dari sisi apa ya, fleksibilitas ya, lumayan gampang makainya. Memang kekurangannya di satu sisi itu aja. Bahkan menghapus widget dari layar utama pun dia bisa diakses sebenarnya. Jadi sejauh ini saya udah ikut mempelajari juga bareng sama Kenzi. Dia bisa kebaca, ya balik-balik hanya kekurangannya di situ, di bagian volume bar sama di notifikasi baterai. Iya. Nah, semoga harapan kami ke depan ada perbaikan dari Infinix untuk update softwarenya menjadi lebih baik dan lebih akses ke tunanetra teman-teman. Benar. Terus satu lagi dari sisi softwarenya, kamera. Nah, ini perlu kita bahas juga. Kalau dari ini saya sebut brand nggak masalah ya Ken ya, membedakan sedikit ya. Oke. Dari Samsung sama Xiaomi. Nah, Samsung sama Xiaomi kameranya memang udah benar-benar lumayan akses ke tunanetra ya. OVO, Vivo itu belum tahu bagaimana yang update software terbarunya karena handphonenya kami belum punya juga. Terus balik lagi ke Infinix. Nah, Infinix dia nggak kebaca. Nah, nggak kebaca karena dia di situ menampilkan tombol tak berlabel, hanya berbentuk gambar. Ada mungkin teksnya, cuman kita yang nggak kelihatan, mungkin kan? Iya. Coba Ken, hidupkan handphonenya Ken. Suarakan dulu, mungkin teman-teman pengen tahu gimana suara speakernya. Nah, didekatin sama mikrofonnya Ken, coba Ken. Kayak gini. Kayak gini lah kurang lebih handphone. Oke. Nah, ini digeser-geser juga cepat. Berarti sampai saat ini nyaman ya Ken ya dipakainya ya. Alhamdulillah nyaman. Wow. Oke, terima kasih Kenzi udah mau hadir di channel YouTube Tunanetra Zaman Now. Mudah-mudahan suatu saat nanti Kenzi juga bisa mau ngomong repotan. Mau datang kembali ke channel Tunanetra Zaman Now untuk membuat video-video konten terbaru. Gimana Ken? Menurut Kenzi setelah hadir di channel Tunanetra Zaman Now? Ya pasti mau lagi sih. Oh, mau lagi ya? Iya. Iya, jarang-jarang ya Ken nampilin wajah jelekmu itu di kamera. Iya. Oke, terima kasih Ken sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada konten-konten terbaru yang bisa membawa Kenzi kembali ke dalam channel Tunanetra Zaman Now dan ada topik-topik menarik lagi yang bisa kita bahas di sini. Ini keren banget teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik apa Ken? Like, comment, and subscribe. Tuh teman-teman ya. Jangan lupa bantuin kita untuk berkembang lebih maju lagi. Siapa tahu Kenzi bisa saya jadikan partner nanti. Ya kan? Kalau channel ini udah berkembang, hype-nya udah tinggi, udah naik banget. Ya, mana tahu kan? Kenzi saya gaji 10 juta per bulan. Amin. Sombong. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, let's go.